Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam channel biologi. Kali ini kita akan mempelajari tentang Kingdom Animalia. Baiklah, sebagai pengantar, mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Contoh satu ini, hewan ini tergolong filum apa? Oke, ya, namanya dulu dia adalah apa dia? Ya, dia adalah gurita. Ini termasuk dalam film Moluska. Oke. Karena apa? Cirinya dia punya tubuh yang lunak. Berikutnya gambar yang kedua. Iya. Sama pertanyaannya. Ini hewan film apa? Iya. Ini namanya dulu adalah bintang laut. Dia termasuk film, kita lihat kulitnya kan berduri. Sehingga digolongkan sebagai film Echinodermata. Dengan ciri khas, dia punya kulit yang berduri. Berikutnya, gambar 3. Iya. Ada yang tahu gambar apa ini? Iya, mudah. Dia adalah ubur-ubur. Adapun filmnya adalah film Coelenterata. Kenapa? Karena ciri khasnya dia punya rongga. Rongga usus yang dimaksud dalam hal ini. Oke. Berikutnya. Nah, sama. Ini hewan apa? Dia ini digolongkan sebagai cacing. Ingat, dia kan bentuknya gepeng sehingga disebut dengan cacing pipih. Adapun filmnya, cacing pipih digolongkan sebagai film Platyhelminthes. Berikutnya lagi. Ya, apa kira-kira ini? Sebut saja hewannya, dia adalah ulat. Yaitu salah satu fase dari siklus hidup seekor kupu-kupu. Adapun filmnya, dia digolongkan sebagai film arthropoda. Karena dia punya kaki yang berbuku-buku. Nanti pada saat dewasa akan tampak ciri tersebut. Oke, berikutnya lagi. Iya. Hewan apa ini? Iya, mungkin semua tahu ya, dia adalah cacing tanah. Adapun filmnya, karena tubuhnya terdiri atas gelang-gelang atau cincin-cincinnya, maka digolongkan sebagai Annelida. Oke. Berikutnya lagi. Ya. Ini hidupnya di hutan. Agak susah ini namanya. Nama bahasa Indonesia agak susah nih. Tapi yang jelas dia adalah digolongkan sebagai film porifera. Dengan ciri khas tubuhnya ini terdiri atas lubang-lubang kecil atau pori-pori. Next. Iya. Ini adalah dia hidup parasit. Ini adalah cacing. Bentuknya cacing gilik. Dengan contoh misalnya adalah cacing tambang dan lain sebagainya. Cacing askaris juga. Cacing gilik pakai apa? Pakai kaya. Cacing gilik. Oke, kita ini. Iya. Ini adalah cacing gilik. Adapun filmnya digolongkan sebagai nematel.
Mintes. Oke. Ya. Berikutnya lagi. Nah. Ya, ini ada seekor burung ya. Dia termasuk kelas Aves. Tapi yang ditanyakan adalah filmnya. Dia adalah film Chordata. Berikutnya, nah, semua yang sudah kita amati tadi, setidaknya gambarnya itu, secara umum kita bisa membagi dalam dua kelompok besar ini, yaitu kelompok vertebrata, dengan ciri khas mereka memiliki tulang belakang, backbone. Adapun kelompok yang lain adalah invertebrata, yaitu without backbone, berarti mereka tidak punya tulang belakang. Nah, di antara ini yang lebih sederhana adalah yang kelompok invertebrata. Dengan contohnya misalnya ada Porifera, Annelida, Echinodermata, ini adalah kelompoknya dari Coelenterata, Cnidaria, kemudian Arthropoda, cacing-cacingan Helminthes, maupun Mollusca. Mereka ini tidak memiliki tulang belakang, without backbone. Kemudian yang kelompok vertebrata, ini antara contohnya adalah kelas Pyxes, mamalia, reptil, amfibi, dan aves. Oke. Nah, semua hewan-hewan tadi, kalau dia dari asal usulnya, yaitu pada saat proses embrio, maka bisa digolongkan dua kelompok besar. Yaitu di antara mereka ada yang tergolong diploblastik, ada yang triploblastik. Nah, perbedaan keduanya adalah dalam proses embrio itu ada yang hanya memiliki dua lapisan embrional, yaitu lapisan luar disebut dengan ektoderm dan lapisan dalam atau endoderm. Karena hanya ada dua lapisan embrional ini, dua maka disebut sebagai diploblastik. Sementara kelompok satunya, di samping dia memiliki ektoderm sebagai lapisan luar, kemudian endoderm sebagai lapisan dalam, ternyata dia pun juga punya lapisan tengah yang dikenal dengan sebutan mesoderm. Biasanya atau secara umum bisa dikatakan bahwa semakin modern hewan, semakin tinggi tingkat ini evolusinya, maka dia kecenderungannya ke arah hewan triploblastik. Sehingga hewan-hewan kelompok rendah, misalnya dari Porifera, Coelenterata, itu adalah sebagai hewan diploblastik. Sementara mulai dengan Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan seterusnya sampai dengan Chordata, itu mereka adalah triploblastik. Karena dijumpai tiga lapisan embrional pada saat atau pada masa sejarahnya. Oke, berikutnya. Khusus pada triploblastik tadi, yaitu mulai dari Platyhelminthes, cacing pipih, kemudian Nemathelminthes, dan sampai dengan Chordata, itu bisa dikelompokkan atau ada tiga jenis tentang rongga tubuhnya. Jadi persamaannya mereka memiliki tiga lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Namun, mereka juga memiliki perbedaan dalam hal rongga tubuh. Satu contoh misalnya cacing pipih atau Platyhelminthes. Nah, ini karena namanya saja cacing pipih ya, sehingga dia tidak punya rongga. Maka untuk kelompok cacing pipih digolong sebagai acelomata, yang berarti tidak punya rongga tubuh. Rongga tubuh ya, bukan rongga usus, beda.
Kemudian yang kedua, yang memiliki rongga sejati atau selomata. Ini dimulai dari kelompok Annelida ke atas, maksudnya Annelida sampai dengan yang makin modern, yaitu Annelida, kemudian Mollusca, lantas Echinodermata, Chordata. Nah, ini digolongkan sebagai selomata, artinya mereka punya rongga tubuh yang sejati. Dan yang terakhir, ini sebenarnya tidak punya rongga tubuh, tetapi kalau kita lihat struktur anatomi, dia seolah-olah memiliki rongga tubuh. Jadi bukan rongga usus ya, beda. Ini yang disebut selom, yang berwarna pink ini loh, berwarna pink. Ini adalah selom, rongga tubuh. Kita lihat yang gambar aselomata, dia tidak punya rongga tersebut. Yang ini yang sejati. Sedangkan yang ini kelihatannya punya, tapi sesungguhnya itu adalah bukan rongga tubuh. Nah, kelompok ini disebut dengan pseudoselomata. Dan ini diwakili oleh film Nematalmintes. Oke, sementara sampai di sini, insya Allah kita sambung lain kali. Terima kasih. Wawahmuafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.